Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Rauda Posangi, yang akan memberikan berita-berita terpercaya dan teraktual. Pesisir dan perairan Kota Ternate, Maluku Utara dikotori dengan sampah-sampah anorganik yang mengganggu biota laut. Berbagai permasalahan pengelolaan sampah di Kota Ternate seperti perilaku membuang sampah sembarangan sampai sarana prasarana penampungan dan pengangkutan sampah belum cukup. Volume sampah di Kota Ternate dalam sehari mencapai 100 ton. Hanya 80 ton yang terangkut ke tempat pembuangan akhir TPA, 20 ton sampah yang tak terangkut itu dikenal dengan sebutan sampah luar biasa. Nelayan kelompok Fair Trade dampingan MDPI di Pulau Biasa dan Sanana, Maluku Utara mempraktikkan perikanan berkelanjutan menjaga laut agar bebas dari sampah dan melindungi satwa terancam punah. Data 2020 menyebutkan volume sampah di Kota Ternate dalam sehari mencapai 100 ton. Dari angka tersebut, hanya 80 ton yang terangkut ke tempat pembuangan akhir TPA. Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Yuskari, dikutip dari berita ini mengungkapkan 20 ton sampah yang terangkut itu dikenal dengan sebutan sampah luar biasa. Sampah jenis inilah yang berakhir di Kali Mati, Barangka dan laut. Pada periode 2017 sampai 2019, dalam sehari volume sampah yang dihasilkan warga Kota Ternate sebanyak 60 sampai 65 ton. Pada 2020, DLH mencatat volume sampah yang terangkut ke TPA sebanyak 80 ton per hari. Sebagai salah satu kota pulau kecil yang berkembang pesat, masalah sangat mendasar di Ternate adalah timbulan sampah-sampah di tempat-tempat terbuka. Dikutip dari jurnal, berdasarkan hasil penelitian, 60 responden komposisi sampah rumah tangga di Kota Ternate terbanyak adalah bungkusan snack, kemasan instan, 16,53%, sisa makanan 12,24%, tas kresek 10,3%, sisa potongan sayur dan buah 9,12%, bungkusan rokok 10,5%, Pampers 7,51%. Berdasarkan hasil survei awal oleh penelitian adalah tanggal 23 Februari 2017 di pemukiman warga masyarakat Kota Ternate. Dari hasil pengamatan selama ini, sampah dikelola dengan konsep buang begitu saja, open dumping, buang bakar. Untuk mengurangi pembuangan sembarangan ke laut, menurutnya perlu ada banyak titik penampungan sampah di pantai. Kemudian perlu ada sanksi bagi pelanggar atau teguran. Tapi ia menyebut dibandingkan sebelumnya, sudah 80% warga tidak buang sampah ke pantai lagi. Perubahan perilaku juga harus dimulai sejak dini. Mendengar dan berdiskusi dengan anak-anak di kampung ini sangat menyenangkan. Sejumlah anak-anak yang ditemui di pangkalan gardu tempat berteduh dan duduk-duduk di pantai ini mudah bicara dengan orang dewasa. Usai makan nasi kuning, seorang anak membuang kertas minyak pembungkus ke selokan yang merah ke laut. Namun setelah diajak membahas kenapa laut harus bersih, ia segera mengambil sampahnya dan dibawa ke titik pembakaran. Salah satu prinsip pengelolaan sampah yang efektif adalah pembinaan limbah organik tidak akan jadi sampah tapi malah jadi material organik untuk diolah jadi kompos padat dan cair. Terlebih jika warga memiliki kebun-kebun pekarangan rumah, salah satunya adalah kebun yang dibuat Arianti, istri nelayan di Jambula. Ia bisa menanam sayuran rica dari sepetak lahan samping rumahnya. Pengolahan kebun mengurangi timbunan sampah dan hasil komposting bisa bermanfaat. Sejumlah papan peringatan bahaya sampah laut terlihat di sejumlah pantai dan pelabuhan di Pulau Ternate dan Tidore. Selain larangan juga ada informasi berapa lama yang dibutuhkan sejumlah sampah anorganik untuk hancur. Para nelayan juga resah dengan seberapa sampah-sampah laut ini. Mereka menggantungkan diri pada hasil tangkapan, namun proses memancing atau menjaring kini makin terhambat dengan sebaran sampah anorganik di permukaan laut. Nelayan kelompok Fair Trade dampingan MDPI di Pulau Biasa dan Sanana, Maluku Utara juga melakukan kegiatan bersama seluruh masyarakat untuk mengajak agar lebih giat mempraktikkan perikanan berkelanjutan, menjaga laut agar bebas dari sampah dan melindungi satwa terancam punah.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Breaking News hari ini. Saya Rauda Posangi mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri.